Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rafaela Chandra Seta Megananda dari Program Studi Teknologi Pangan Angkatan 2019 Universitas Diponegoro dengan NIM 230201191300073 akan mendemonstrasikan cara membuat donat. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan donat adalah bahannya tepung terigu protein sedang, 1 butir telur, gula pasir, mentega, 1 sendok teh ragi vermipan, garam secukupnya. Lalu ada air hangat dan susu kental manis. Alat yang dibutuhkan yaitu mangkok berukuran besar, sendok makan dan sendok teh, serta kain untuk menutup. Sebelum kita membuat donat, pastikan tangan kita sudah bersih ya teman-teman dengan cara mencuci tangan dengan sabun. Pembuatan donat diawali dengan masukkan tepung terigu ke dalam mangkok. Kemudian tambahkan gula pasir. Tambahkan 1 sendok teh ragi vermipan. Lalu diaduk rata. Tambahkan 1 butir telur. Tambahkan garam. Lalu tambahkan susu kental manis. Aduk rata lagi. Tambahkan sedikit demi sedikit air hangat. Lalu diaduk rata lagi. Terakhir, tambahkan mentega. Adonan diuleni hingga kalis. Kemudian ditutup. Setelah 30 menit, adonan diuleni lagi. Kemudian dicetak menjadi bentuk donat. Kemudian dilakukan fermentasi kedua selama 30 menit. Setelah 30 menit dibuka dan adonannya mengembang. Kemudian digoreng dengan minyak panas metode deep frying. Setelah berubah warna dibalik. Setelah matang sempurna ditiriskan. Dan ini hasil akhir donat yang sudah digoreng dan ditiriskan. Ini penampakan donat setelah digoreng dan sudah ditiriskan. Tekstur donat setelah digoreng dan dalamnya matang dengan sempurna. Nah, teman-teman, proses pembuatan donat ini juga melibatkan proses fermentasi loh.
Gimana sih kok bisa? Yuk simak penjelasannya. Proses fermentasi dapat ditemukan dalam beberapa proses pengolahan pangan sederhana, salah satunya proses pembuatan donat. Donat memanfaatkan ragi atau yeast untuk mendapatkan produk yang mengembang sehingga produk memiliki karakteristik yang fluffy. Secara organoleptis, adonan donat mengalami kenaikan volume sebelum fermentasi dan setelah fermentasi. Donat diberi perlakuan fermentasi sebanyak 2 kali 30 menit. Pada 30 menit pertama, adonan donat sudah mengembang, namun pengembangan optimum pada saat fermentasi 2 kali 30 menit. Hal ini menunjukkan bahwa pada fermentasi kedua, ragi telah berhasil memecah substrat glukosa dan menghasilkan CO2. Pengembangan adonan donat dikarenakan adanya gas CO2 terperangkap dalam adonan. Tekstur donat yang didapatkan adalah tekstur yang lentur, elastis, karena adanya proses pengulenan adonan sampai kalis. Tekstur elastis ini didapatkan karena adonan berinteraksi dengan protein gluten dengan air. Aroma pada donat adalah aroma asam akibat adanya reaksi fermentasi oleh yeast. Warna adonan adalah kuning muda dikarenakan penggunaan telur dan margarin yang berwarna kuning. Proses fermentasi yang terjadi dalam pembuatan donat adalah fermentasi anaerob yang akan menghasilkan gas CO2. Mengondisikan lingkungan untuk fermentasi anaerob dapat dilakukan dengan cara menutup adonan dengan plastik atau kain agar kedap udara. Donat yang difermentasikan di suhu ruang akan bekerja dengan optimal karena yeast akan bekerja pada optimalnya di suhu ruang. Hal ini menunjukkan bahwa proses fermentasi dipengaruhi oleh suhu. Adonan ditutup dengan kain maka menyebabkan kondisi di dalamnya gelap. Intensitas cahaya juga dapat mempengaruhi proses fermentasi pada adonan donat. Tepung terigu menjadi bahan baku utama dalam proses pembuatan donat karena tepung terigu memiliki kandungan protein gluten yang akan memberikan tekstur elastis pada donat. Air ditambahkan untuk mencampur seluruh adonan donat dan menciptakan interaksi antara protein gluten. Protein gluten yang bertemu dengan air maka menyebabkan adanya tekstur elastis pada adonan. Yeast digunakan untuk melakukan proses fermentasi dan menciptakan pengembangan yang baik pada donat. Pengembangan ini dikarenakan adanya gas CO2 yang terbentuk selama proses fermentasi. Gula ditambahkan untuk memberikan rasa manis pada adonan. Selain itu, gula berfungsi sebagai substrat bagi yeast agar tetap tumbuh. Susu kental manis yang digunakan berfungsi sebagai peningkatan aroma dan rasa, karena kandungan lemak pada susu yang akan membuat aroma dan rasa. Garam ditambahkan pada adonan untuk menciptakan rasa seimbang dengan rasa manis. Penggunaan mentega berfungsi sebagai penambah aroma dan rasa pada adonan dan menciptakan tekstur yang lembut. Setelah dilakukan fermentasi sebanyak 2 kali, adonan lalu digoreng. Teknik menggorengnya dengan metode deep frying, yaitu seluruh bagian donat tercelup minyak. Minyak yang digunakan harus sudah benar-benar panas. Proses penggorengan dilakukan selama 3 menit setiap sisinya. Menggoreng donat dengan api kecil agar donat tidak gosong di bagian luar dan matang merata. Donat yang sudah matang dengan warna kecoklatan diangkat dan ditiriskan. Donat yang sudah digoreng memiliki rasa manis akibat adanya gula pada adonan. Perubahan warna coklat diakibatkan adanya reaksi antara protein dengan gula, yaitu reaksi Maillard. Dari segi tekstur didapatkan tekstur donat yang tidak terlalu lembut. Hal ini dikarenakan proses pengadonan tidak menggunakan mixer, sehingga adonan-donat tidak kalis sepenuhnya. Aroma yang dihasilkan adalah aroma khas donat. Aroma ini muncul karena adanya komponen senyawa volatil pada lemak yang menguat. Keberhasilan pembuatan donat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya komposisi bahan, pengadonan, proses fermentasi, dan penggorengan. Komposisi bahan yang dimaksud adalah bahan yang digunakan harus mengandung substrat ragi agar ragi dapat bekerja dengan optimal. Penggunaan air hangat akan mempengaruhi hasil akhir adonan. Komposisi bahan harus seimbang agar adonan tidak bantat. Pengadonan ini akan membentuk adonan dari beberapa tekstur menjadi satu tekstur yang sama dan seragam, yaitu adonan yang kalis. Proses pengadonan harus sampai kalis supaya tekstur donat yang dihasilkan lembut. Proses fermentasi yang dimaksud adalah proses proofing adonan. Proofing dilakukan pada suhu ruang menunjukkan bahwa pada suhu tersebut ragi dapat bekerja dengan optimal. Penggorengan pada donat harus dilakukan pada api kecil agar seluruh komponennya matang dengan sempurna. Nah, teman-teman udah pada tahu kan kenapa proses pembuatan donat melibatkan proses fermentasi?
Nah, semoga penjelasan tadi bisa menambah pengetahuan buat kita semua. See you next video. Dah.